wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran akidah akhlak MI. A. Perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu, dapat berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan penilaian dalam bentuk konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai. B. Cakupan penilaian pembelajaran menurut kurikulum 2013. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, cakupan penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh yang dimulai dari input dan output pembelajaran. Yang kedua, penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan sendiri oleh siswa secara reflektif untuk membandingkan posisi relatif dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian berbasis portofolio dilaksanakan untuk menilai keseluruhan identitas proses belajar peserta didik, termasuk penugasan perseorangan atau kelompok, di dalam atau di luar kelas, khususnya pada sikap, perilaku, dan keterampilan. Yang keempat, ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, ulangan harian. Ini adalah kegiatan periodik untuk menilai suatu kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan suatu kompetensi dasar atau lebih. Yang keenam, ulangan tengah semester atau UTS adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan UTS meliputi semua indikator yang mempresentasikan atau mewakili seluruh kompetensi dasar pada periode tertentu. Yang ketujuh, ulangan akhir semester atau UAS dilakukan di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang diwakili semua kompetensi dasar pada semester tersebut. Yang kedelapan, ujian tingkat kompetensi atau UTK dilakukan oleh satuan pendidik atau sekolah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mewakili kompetensi inti pada tingkat kompetensi tertentu. Yang kesembilan, ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi cakupan sama dengan UTK. Yang ke-10, ujian nasional. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai oleh peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan yang dilaksanakan secara nasional. Yang ke-11, ujian sekolah atau madrasah. Ini adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada ujian nasional. Dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. C. Penilaian autentik pada proses dan hasil belajar menurut kurikulum 2013. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap,
keterampilan, dan pengetahuan. Ada 4 jenis penilaian autentik yang harus dilaksanakan guru pada implementasi kurikulum 2013, yaitu 1. Penilaian kinerja. Di sini guru sebisa mungkin melibatkan peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Yang kedua, penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan peserta didik, yaitu investigasi yang dilakukan peserta didik. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik serta perorangan atau per kelompok. Yang keempat, penilaian tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, mengevaluasi, dan sebagainya, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.